warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi kelas manajemen investasi dan portofolio. Ini adalah chapter terakhir kita di mata kuliah manajemen investasi dan portofolio. Tidak terasa ya, sudah melewati 1 semester mata kuliah ini. Semoga di penghujung materinya saudara bisa semakin paham ya, bahwa sebetulnya manajemen investasi dan portofolio itu membahas tentang apa. Intinya adalah membahas tentang investasi di pasar modal. Nah, bab yang terakhir yang akan kita bahas ini adalah terkait dengan efisiensi pasar ya. Nah, apa itu efisiensi pasar? Di sini bukan pasar tradisional yang seperti saudara lihat ya. Ada labu itu ya, ada jantung cau gitu, jantung pisang dan lain sebagainya. Bukan pasar yang seperti ini yang dimaksud. Tapi adalah pasar modal ya. Kita akan bahas mengenai apa sih sebetulnya efisiensi pasar. Nah, dari chapter ini, saudara tidak akan ada kuis berupa Google Form seperti yang biasa kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi di chapter ini, saudara hanya akan saya berikan soal latihan terkait dengan cara menghitung abnormal return-nya. Dan setelah itu di pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15 saudara akan presentasi. Jadi video ini menjadi bekal untuk saudara mengerjakan tugas yang harus saudara presentasikan di pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15. Kita masih punya sisa 4 pertemuan. Berarti ya kalau misalkan ini sudah saudara simak videonya, berarti kita tinggal tersisa 3 pertemuan. Oke. Untuk pertemuan yang kali ini, yang pertemuan 12, saudara cukup menyimak kemudian mempelajari video yang saya posting ini untuk kemudian saudara juga langsung rancang tugas yang akan saudara presentasikan nanti di pertemuan 14 dan 15. Itu di pertemuan yang ke-12. Jadi, mulai pertemuan ke-12 ini saudara pelajari videonya, mulai bentuk kelompok, tapi itu dilakukan setelah saudara mengerjakan soal latihan yang sudah saya berikan nanti di slide ini. Lalu pertemuan ke-13 kita akan streaming membahas soal latihan tentang abnormal return, lalu saya akan buka streaming tanya jawab pengerjaan tugasnya. Dari hasil saudara menyimak video saya, sudah sampai mana? Di pertemuan ke-13 ya, di pertemuan ke-13 saudara tanya jawab dengan saya, kemudian terkait dengan tugasnya. Kemudian kalau masih ada sisa waktu di pertemuan 13 itu saudara rampungkan tugas saudara dan di ujung pertemuannya kalau misalkan kelas F misalkan berarti kuliahnya dari setengah 4 sampai jam 6. Berarti jam 6 itu saudara harus mengumpulkan tugas efisiensi pasar itu di pertemuan ke-13 gitu ya, dalam bentuk makalah dulu ya, makalahnya dulu. Sedangkan untuk video presentasinya dikumpulkan serempak. Itu makalah dikumpulkan serempak pada pertemuan ke-13 akhir ya, di penghujung pertemuan ke-13, di pertemuan akhirnya, di pertemuan jam-jam terakhir di pertemuan ke-13. Lalu di pertemuan ke-14-nya, saudara akan mengumpulkan video serempak semuanya. Videonya dikumpulkan di Classroom dalam bentuk link YouTube, video presentasi. Ya, jadi setelah saudara mengumpulkan video presentasi, nanti akan saya acak siapa yang akan presentasi ke bagian pertemuan 14 dan siapa yang akan ke bagian pertemuan 15 dibahasnya. Tapi saudara mengumpulkan videonya di pertemuan ke-14 serentak semua kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang, silakan saudara bentuk ya. 4 sampai dengan 5 orang. Nanti pertemuan ke-13 kalau masih ada yang ingin ditanyakan dari materi event study-nya, saudara boleh diskusi dengan saya. Baik, saudara, itu skenario rencana kita ya, perencanaan kita tentang pembelajaran terkait dengan efisiensi pasar ini. Jadi efisiensi pasar ini akan terbreakdown ke pertemuan 12 sampai dengan pertemuan 15. L4 ini lumayan ya bobotnya karena saudara akan langsung mengaplikasikan ilmunya ya untuk mengambil data secara langsung dari pasar modal ya. Oke. Baik saudara semuanya, kalau kita dengar efisiensi pasar, kita baca dulu nih si ininya. Saya dapatkan materi ini dari buku Tanda Lilin ya.
Jadi, dalam konteks keuangan, konsep pasar yang efisien ini akan lebih ditekankan pada aspek informasi. Jadi, kaitannya efisiensi pasar ini adalah berkaitan erat dengan informasi, ya, informasi-informasi yang relevan dengan pasar modal. Artinya, pasar yang efisien ini adalah pasar di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Kalau pasar itu efisien, berarti harga-harga yang terbentuk di pasar modal, pergerakan saham itu karena informasi katanya. Karena menyerap informasi. Informasi apa? Tentu saja informasi-informasi yang relevan dengan pasar modal. Gitu ya. Oke, ini dulu konsepnya. Nanti semakin ke sana saya akan semakin memberikan contoh. Sekali lagi, efisiensi pasar berkaitan erat dengan informasi. Itu keywordnya. Nah, informasi yang tersedia bisa meliputi semua informasi yang tersedia, baik informasi masa lalu atau data historis perusahaan, misalkan tentang laba perusahaan tahun lalu, maupun informasi saat ini, misalkan rencana kenaikan dividen tahun ini, informasi yang dipublikasikan tahun ini, serta informasi-informasi yang sifatnya pendapat atau opini rasional yang beredar di pasar yang bisa mempengaruhi perubahan harga, ya. Jadi itulah informasi-informasi yang bisa mempengaruhi pasar modal, tentu saja yang relevan ya. Laba itu misalkan masa lalu, informasi masa lalu ini salah satu contoh saja ya. Saudara, bukan berarti hanya ini informasinya. Informasi masa lalu, saat ini, dan informasi yang sifatnya opini atau informasi yang sifatnya pribadi atau privat. Ya, itu konsep efisiensi pasar modal. Nanti ini akan juga berkaitan dengan 3 bentuk efisiensi pasar modal. Nah, selanjutnya, konsep ini menyeratkan adanya suatu proses penyesuaian harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru sebagai respon atas informasi baru yang masuk ke pasar. Jadi, konsep-konsep pasar modal efisien ini sebetulnya adalah kita mempelajari penyesuaian harga-harga atau pergerakan harga-harga menuju harga-harga keseimbangan yang baru akibat adanya informasi yang diserap oleh pasar gitu ya. Tuh. Lalu ini contoh ilustrasinya ya, konsep pasar yang efisien. Kita lihat. Ini misalkan harga, ini adalah waktu yang terjadi. Ini adalah harga, ini adalah waktu yang terjadi. Ini minus 1 maksudnya adalah satu hari pertama. Ini 0, T0 ini maksudnya adalah hari kejadian di mana informasi itu ada. Lalu ini T plus 1 dan T plus 2. Ya, kita baca dulu ininya. Jika pasar efisien, maka informasi tersebut akan dengan cepat tercermin pada harga saham yang baru. Oke, saya kasih contoh. Misalkan T0 ini adalah saya akan konsisten ngasih contoh tentang corona ya, misalkan ya, tentang adanya event, bukan event ya, adanya bencana yang melanda seluruh dunia yaitu corona misalkan ya. Si corona itu kalau di sini kan lebih kepada positif, efeknya naik ya. Oh, kalau begitu jangan corona deh, contohnya misalkan tentang RUU Cipta Kerja. Nah, RUU Cipta Kerja itu kan memberikan sentimen positif ya bagi pasar kalau saya lihat di berita-beritanya. Misalkan hari ini terjadi RUU Cipta Kerja, brak, seperti ngegebrak meja gitu ya. Tek, gitu, kaget nggak pasar nih? Kita lihat kaget nggak pasar dengan informasi itu? Kalau misalkan di T0 itu pasar langsung bereaksi seperti ini, langsung tek gitu ya, berarti responnya signifikan, saudara. Ya, informasi akan dengan cepat tercermin, berarti ini pasar efisien nih. Kalau misalkan pasar modal merespon dengan cepat informasi yang terjadi dari RUU Cipta Kerja pada hari itu juga diumumkan RUU Cipta Kerja, hari itu juga direspon positif oleh pasar, maka pasar efisien. Karena berarti pasar itu merespon dengan cepat informasi yang ada, sehingga mempengaruhi pergerakan harga ini menjadi harga keseimbangan yang baru ada di sini. Jadi ranahnya akan seperti ini. Tapi kalau misalkan di sini tidak ada respon, misalkan ya di sini nggak langsung ini, tapi gini misalkan nih,
set gitu landai gitu ya ke sini, misalkan ngayayai gitu ya, responnya nggak terjadi pada hari itu juga. Tapi kalau di T+1 dan T+2, hari ke-1 dan hari kedua setelahnya biasanya masih bisa ditolerir. Tapi kalau misalkan 10 hari setelahnya misalkan ya ngayayai responnya, maka pasar tidak efisien. Seolah-olah gini, misalkan saya dikagetin oleh seseorang, dor gitu ya, saya ngeresponnya 1 jam kemudian, hah gitu. Nah itu berarti ngayayai responnya, maka itu pasar tidak efisien. Tapi kalau saya dikagetin oleh seseorang, dor gitu ya, saya tadi kagetin misalkan, saya langsung respon, wow gitu. Nah itu berarti pasar efisien, jadi saya langsung merespon informasi, nggak telat gitu. Tapi kalau saya dikagetinnya sekarang, responnya besoknya gitu ya, atau responnya 1 jam kemudian, berarti telat tuh, maka pasar tidak efisien. Jadi salah satu dari definisi efisiensi pasar itu adalah seberapa cepat sih pasar merespon informasi yang masuk ke pasar modal ya tentunya. Tentu saja berita-berita yang relevan dengan pasar modal. Saudara juga di sini harus peka ya bahwa kita juga pernah belajar mengenai risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Kalau risiko sistematis itu nanti informasi-informasi yang bersifat umum, yang bersifat general, yang cenderung efeknya kepada berbagai macam perusahaan, tidak hanya perusahaan-perusahaan tertentu. Ada juga risiko tidak sistematis yang hanya terjadi pada perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, ini saudara perlu ingat-ingat lagi. Nah, gitu ya. Akan tetapi nih, jika proses penyesuaian harga pasar saham tersebut tidak berjalan dengan efisien, maka akan ada lag. Lag ini lag lag dalam proses tersebut, dan hal ini ditunjukkan oleh garis putus-putusnya, ini lagnya. Jadi responnya telat gitu, maka itu pasar tidak efisien. Seperti itu ya. Next. Nah, sekarang kita akan hipotesis pasar efisien. Hipotesis pasar efisien itu maksudnya dugaan adanya pasar yang efisien gitu ya. Aspek penting dalam menilai efisiensi pasar adalah seberapa cepat sih suatu informasi itu diserap oleh pasar. Seberapa cepatnya kita lihat dari tercermin dari harga, pergerakan harga sahamnya gitu ya. Seberapa cepat suatu informasi baru diserap oleh pasar yang tercermin dari penyesuaian harga menuju harga keseimbangan yang baru kayak tadi. Jadi intinya si pasar efisien itu salah satunya adalah mengenai seberapa cepat pasar modal merespon informasi-informasi yang masuk atau yang diterima, yang relevan dengan pasar modal. Nah, dalam kenyataannya sulit sekali ditemui baik itu pasar yang benar-benar efisien ataupun benar-benar tidak efisien. Pada kenyataannya seperti itu. Jadi jarang ya hari itu blade gitu langsung, tapi kemungkinan juga terjadi ya. Nah, pada umumnya pasar akan efisien tetapi pada tingkat tertentu saja. Jadi nanti akan ada tingkatan dari efisiensi pasar modal. Nah, oke. Kita akan belajar tingkatannya. Tadi ya, ada efisiensi pasar itu berkaitan dengan 3 informasi ya. Yang pertama informasi masa lalu, yang kedua informasi saat ini yang dipublikasikan, dan yang ketiga seluruh informasi yang tersedia termasuk informasi dalam atau privat. Privat ini maksudnya informasi-informasi yang hanya sebagian orang saja yang tahu. Kalau di perusahaan misalkan hanya stakeholder perusahaan aja yang tahu informasinya privat. Tapi kalau informasi ini disalahgunakan oleh seorang investor yang memiliki informasi privat, ini akan hancurlah pasar modal. Kayak pernah kita terjadi krisis di tahun 2008 gitu kalau nggak salah, John Soros ya. Jadi dia memanfaatkan informasi yang dia miliki, dia akan tahu saham-saham apa saja yang misalkan nanti akan naik dan saham apa saja yang akan turun. Jadi dia saat ini dia udah tahu nih, tapi yang tahunya nggak semua orang di pasar modal, cuma orang-orang tertentu. Jadi dia beli saham tertentu yang nanti harganya misalkan akan naik dan menjual saham-saham yang akan turun. Dia doang sendiri misalkan atau sekelompok orang. Jadi pasar jadi amburadul tuh kalau kayak gitu, jadi tidak stabil akhirnya pasar modal. Jadi makanya krisis waktu itu terjadi ya, kalau tidak salah seperti itu. Nanti boleh saudara cari tahu deh informasinya ya. Nah, sekali lagi kita akan mempelajari 3 tingkatan informasi ya. Ada informasi masa lalu, ada informasi saat ini yang dipublikasikan, dan seluruh informasi termasuk informasi masa lalu, informasi yang dipublikasikan, dan informasi yang sifatnya privat atau pribadi. Ini akan terkait dengan bentuk-bentuk efisiensi pasar yang akan kita pelajari. Ya, lingkaran pertama ini mempresentasikan informasi yang relevan bagi penilaian saham yang dapat dipelajari dengan menganalisa sejarah harga pasar saham.
Jadi ini kita misalkan pakai data return masa lalu atau data laba masa lalu perusahaan. Apakah data-data masa lalu ini bisa mempengaruhi harga sekuritas di masa depan? Nah, kita mempelajari itu di tingkat yang pertama ini. Sedangkan lingkaran yang kedua menyatakan informasi yang tersedia pada publik. Jadi ini adalah informasi-informasi yang dipublikasikan ke orang umum gitu ya, dan terjadinya sekarang misalkan atau saat ini ya, current gitu ya. Lalu, menyatakan seluruh informasi yang juga meliputi informasi rahasia orang dalam. Ini adalah informasi jenis yang ketiga, termasuk di dalamnya rahasia-rahasia informasi-informasi yang pribadi, sifatnya pribadi. Misalkan pasar modal itu nanti misalkan bulan depan akan terjadi peningkatan yang sangat signifikan karena ada kejadian apa. Yang tahu kejadiannya itu cuma misalkan pemerintah, itu pun pemerintahnya hanya orang-orang tertentu saja. Nah, informasi ini diketahui ternyata oleh sekelompok orang, lalu dia memanfaatkan informasi ini untuk mengambil strategi investasi di pasar modal. Nah, itu maksudnya, ini informasi privat. Seperti itu. Nah, dari ketiga informasi itu, maka implikasinya atau efeknya adalah kita memiliki tiga bentuk efisiensi pasar. Ya, di sini teorinya berasal dari Bapak Fama ya, tahun 1970, mengklasifikasikan bahwa bentuk pasar yang efisien itu ada tiga. Efisien market hypothesis itu ada tiga. Yang pertama, efisien dalam bentuk lemah. Yang kedua, efisien dalam bentuk setengah kuat atau semi-strong form. Yang ketiga adalah efisien dalam bentuk kuat atau strong form. Ya, sekali lagi, efisien dalam bentuk lemah, efisien dalam bentuk setengah kuat, dan efisien dalam bentuk kuat atau strong form. Ketiga bentuk efisiensi pasar ini berkaitan dengan ketiga bentuk informasi yang saya jelaskan. Ya, kalau dia bentuk efisiensi pasar yang lemah, dia semua informasi di masa lalu atau historis akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. Jadi, efisien dalam bentuk lemah ini beranggapan bahwa informasi-informasi masa lalu ini akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. Seperti itu. Jadi, dia mainannya informasi masa lalu. Nah, ini ada lagi, ini namanya pengujiannya nanti pengujian efisiensi pasar bentuk lemah. Berbeda dengan pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Berbeda dengan pengujian efisiensi pasar dalam bentuk kuat. Jadi ketiga bentuk efisiensi pasar ini memiliki tiga pengujian yang berbeda-beda. Kalau yang efisiensi pasar dalam bentuk lemah, ini terkait dengan informasi masa lalu. Kalau efisiensi pasar dalam bentuk setengah kuat, ini adalah berkaitan dengan informasi saat ini yang dipublikasikan. Harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis, termasuk dalamnya historis ya, ditambah dengan semua informasi yang dipublikasikan. Ini tingkat kedua, ya, lingkaran kedua. Jadi dia termasuk di dalamnya informasi masa lalu dan informasi saat ini yang dipublikasikan. Lalu efisiensi pasar dalam bentuk kuat ini terkait dengan informasi yang privat tadi. Ya, harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah dengan informasi yang dipublikasikan ditambah dengan informasi yang tidak dipublikasikan atau bersifat rahasia. Nah, ketiga bentuk efisiensi pasar inilah implikasi dari ketiga informasi yang tadi saya jelaskan. Lalu kita akan fokus kemana? Kita akan fokus ke bentuk yang kedua, ya, efisiensi pasar dalam bentuk setengah kuat. Ya, jadi nanti tugas saudara akan di efisiensi pasar dalam bentuk setengah kuat berarti terkait dengan informasi-informasi yang dipublikasikan, gitu ya. Jadi nanti saudara bisa saya berikan contoh informasi apa sih sebetulnya yang dipublikasikan di slide berikutnya. Baik. Pada tahun 1991, Fama mengemukakan penyempurnaan dari ketiga bentuk efisiensi pasar yang tadi. Nah, efisiensi pasar bentuk lemah disempurnakan menjadi pengujian prediktabilitas return untuk memprediksi return. Sedangkan untuk yang setengah kuat itu kita katakan sebagai event studies. Event study ya, studi peristiwa ya. Untuk efisiensi pasar bentuk setengah kuat itu kita sempurnakan menjadi event study. Lalu, pengujian efisiensi pasar dalam bentuk kuat itu disebut sebagai informasi privat atau private information. Ini pengujian efisiensi pasar dalam bentuk kuat. Begitu ya, saudara ya. Nah, selanjutnya
Ini, pengujian terhadap hipotesis pasar efisien. Sekali lagi, pengujian hipotesis pasar efisien dalam bentuk lemah, kita akan menguji prediktabilitas return, sedangkan untuk dalam setengah kuat, nama pengujiannya event study, sedangkan pengujian dalam bentuk kuat, nama pengujiannya private information. Kita akan melakukan pengujian event study, tapi kita masih akan membahas teori-teorinya secara umum ya untuk ketiga bentuk ini. Nah, kita akan fokus kepada event study sebetulnya, saudara. Event study tuh saya kasih gambaran aja dari awal sebelum kita masuk ke dasar teorinya. Kayak misalkan gini ya, studi peristiwa itu. Sekarang misalkan terjadi peristiwa atau musibah COVID-19 misalkan ya. Itu saudara bisa melakukan studi peristiwa menggunakan event yang corona itu. Misalkan seperti penelitian yang saya lakukan, analisis reaksi pasar modal terhadap peristiwa COVID-19. Efeknya pasar modal tuh merespon gimana si COVID ini, turun atau naik. Nah, itu bisa saudara pelajari di event studies atau RUU Cipta Kerja misalkan ya. Atau banyak sekali event-event yang relevan dengan pasar modal yang bisa saudara jadikan studi ya, bisa dijadikan analisis oleh saudara. Jadi nanti tugasnya itu saudara akan ke arah sana. Saudara akan memilih event-event atau peristiwa-peristiwa yang relevan dengan pasar modal, lalu saudara akan mengukur bagaimana reaksi pasar modal terhadap informasi yang saudara tentukan itu. Gitu. Nah, seperti itu saudara. Penelitian yang mengamati dampak dari pengumuman informasi terhadap harga sekuritas. Pengumuman informasi berarti informasinya yang diketahui publik atau diketahui khalayak gitu ya. Pengumuman informasi terhadap harga sekuritas disebut dengan event study. Penelitian event study umumnya berkaitan dengan seberapa cepat suatu informasi yang masuk ke pasar dapat tercermin pada harga saham. Seberapa cepat pasar merespon adanya pengumuman RUU Cipta Kerja. Seberapa cepat pasar merespon adanya publikasi atau informasi mengenai kegaduhan yang terjadi pada peristiwa Habib Rizik ditahan. Seberapa cepat dan seberapa bagus keputusan keputusan pasar atau efisiensi pasar terkait dengan informasi pemilu yang diadakan pada kondisi corona. Itu juga relevan saudara dengan pasar modal ya. Satu lagi misalkan seberapa cepat respon pasar terhadap peristiwa demo 212 misalkan gitu-gitu. Nah, itu pokoknya yang bisa mempengaruhi, yang relevan dengan kondisi ekonomi dan pasar modal kita, itu saudara bisa jadikan sebagai objek pengamatan ya. Jadi sebagai peristiwanya. Nah, ini peristiwa yang menjadi fokus penelitian dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Di antaranya nanti peristiwa itu ada yang sifatnya peristiwa konvensional, ada peristiwa klaster, ada peristiwa yang tak terduga, ada peristiwa yang terjadi bersifat relevan dan berurutan. Jadi saudara bisa memilih peristiwanya ini peristiwa-peristiwa yang 1 sampai 4 ini ya. Contoh, studi peristiwa konvensional itu mempelajari respon pasar terhadap peristiwa yang seringkali terjadi dan diumumkan secara terbuka oleh siapa? Oleh emiten. Berarti kalau peristiwa konvensional biasanya hanya terjadi pada perusahaan-perusahaan tertentu. Inilah yang dimaksud dengan risiko yang tidak sistematis atau peristiwa-peristiwa yang hanya terjadi di perusahaan-perusahaan tertentu. Contohnya, peristiwa pengumuman dividen di misalkan sekelompok perusahaan apa atau di perusahaan tertentu, pembayaran dividen, peristiwa penawaran right issue, misalkan perusahaan apa melakukan right issue, kemudian merger dan akuisisi, pembelanjaan kapital, ada stock split, pokoknya corporate action itu termasuk ke dalam peristiwa konvensional ya. Lalu kajian teoritis diperlukan untuk melandasi argumentasi dalam menyusun hipotesis. Selain kita pakai dasar studi peristiwa atau event study atau teori-teori dasar event study, maka ketika saudara mengamati peristiwa-peristiwa yang disebutkan tadi oleh saya, maka saudara harus punya dasar teori yang mendukung atau dasar teori yang relevan juga dengan peristiwanya. Ya, kayak misalkan corona, maka saudara harus sedikit banyak tahu tentang peristiwa si corona itu. Informasi mengenai si coronanya. Maka kalau misalkan saudara menganalisis tentang dividen, maka saudara harus ada teori-teori yang mendukungnya, mendasarinya, misalkan teori signaling tentang dividen.
Begitu, jangan hanya pakai misalkan dasar dari studi peristiwa saja. Next. Ini karakteristik peristiwa konvensional itu, pemicu peristiwa bisa terjadi di perusahaan lain namun umumnya tidak pada waktu yang sama. Pemicunya bisa jadi dari perusahaan lain namun tidak pada waktu yang sama. Peristiwa adanya pengumuman laba atau stock split ini. Peristiwa bersifat lazim dan seringkali merupakan peristiwa yang rutin. Biasanya kalau konvensional seperti itu. Dampak peristiwa hanya terjadi pada perusahaan yang mengumumkan peristiwa, tidak terjadi pada seluruh perusahaan yang ada di pasar modal. Jadi hanya terjadi pada perusahaan tertentu. Ya. Kemudian tidak terdapat peristiwa lain yang berdekatan guna menghindari ambiguitas respon pasar terhadap informasi ganda. Jadi kalau saudara mau melakukan invest tadi, misalkan tentang corona, maka saudara cari subjek-subjek penelitiannya yang tidak juga melakukan aktivitas yang lain yang bisa mempengaruhi pergerakan harganya, supaya nanti enggak bias hasilnya. Jadi misalkan hati-hati saudara misalkan melakukan analisis reaksi pasar modal terhadap perusahaan analisis reaksi pasar modal terhadap peristiwa corona pada perusahaan perbankan. Sedangkan misalkan beberapa di antara perusahaan perbankan itu sedang melakukan corporate action seperti merger, akuisisi berbarengan dengan peristiwa konvensionalnya. Maka nanti hati-hati itu dua peristiwa itu akan menjadikan respon pasarnya jadi ambigu ya, jadi bias. Jadi pergerakan harganya karena stock split, merger atau akuisisi dan lain-lain, atau hanya karena COVID. Jadi bingung ya. Jadi makanya kalau mau nyeleksi subjek penelitian menjadi event study, maka dilakukan confounding effect, dikeluarkan perusahaan-perusahaan yang melakukan corporate action kalau saudara peristiwanya bukan corporate action. Kalau peristiwa yang saudara gunakan, misalkan tentang RUU Cipta Kerja, maka yang melakukan stock split, dividen, saudara keluarkan dari sampel yang saudara ambil gitu ya. Nah, kalau studi peristiwa klaster atau kelompok, dia mempelajari respon pasar terhadap peristiwa yang diumumkan secara terbuka yang terjadi pada waktu yang sama tapi pada sekelompok perusahaan. Kalau yang tadi kan hanya pada perusahaan-perusahaan tertentu. Kalau ini peristiwanya terjadi pada sekelompok perusahaan. Berarti nanti yang dijadikan subjek penelitiannya oleh saudara adalah perusahaan-perusahaan yang terkena dampak dari si peristiwanya, peristiwa sekelompok perusahaan ini. Contohnya apa? Pengumuman pemerintah yang membuat regulasi pada industri tertentu, sehingga diperkirakan berdampak pada aliran kas perusahaan dalam industri yang bersangkutan. Contoh misalkan untuk untuk industri manufaktur misalkan, pajak ditaikkan menjadi pajak naik sebesar sekian persen. Berarti itu terjadi pada sekelompok industri manufaktur. Maka nanti efeknya itu akan ke industri manufaktur. Maka saudara analisis reaksi pasar modal terhadap peristiwa kenaikan pajak pada industri manufaktur. Per tanggal berapa pengumumannya harus jelas. Begitu ya, itu contohnya. Lalu kalau studi peristiwa tak terduga, nah inilah yang biasa banyak digunakan oleh kita untuk analisis reaksi pasar modal. Jadi kita menggunakan peristiwa-peristiwa yang tidak bisa diprediksi oleh pasar. Meskipun sebelumnya kalau misalkan tentang peristiwa politik itu bisa diprediksi dari wacana-wacana. Kayak misalkan RUU Cipta Kerja ini kan sebelumnya sudah ada selentingan-selentingan kan. Nah bisa jadi pasar itu merespon itu dari sebelum terjadinya pengumuman sampai setelah terjadinya pengumuman karena informasinya sudah ditangkap oleh pasar dari sebelum terjadinya peristiwa. Nah, kalau peristiwa tak terduga ini mempelajari respon pasar terhadap peristiwa yang tak terduga ya, unanticipated event ya. Nah, karakteristik utama dari studi ini adalah peristiwa yang terjadi bersifat tidak terduga. Contoh ini bencana. Seperti COVID-19 itu termasuk ke dalam peristiwa ini. Dampak kebocoran nuklir pada kelompok perusahaan tertentu atau COVID-19. Kemudian, nah studi peristiwa tak terduga juga relevan untuk menguji hipotesis pasar efisien secara informasi dan efisien secara keputusan. Kalau yang tadi sih biasanya, nah ini saya belum katakan kepada saudara ya. Jadi hipotesis pasar efisien itu bisa juga kita melakukan pengujian dua, yaitu efisien secara informasi dan efisien secara keputusan. Saya kasih definisinya ya. Kalau efisien secara informasi terkait kecepatan, kalau efisien secara keputusan terkait dengan ketepatan. Kalau efisien secara informasi terkait dengan kecepatan respon pasar terhadap peristiwa.
Kalau efisiensi secara keputusan terkait dengan ketepatan respon pasar terhadap peristiwa. Jadi misalkan RUU Cipta Kerja diumumkannya hari ini, maka hari itu juga langsung bereaksi dengan dibuktikan adanya abnormal return yang signifikan di misalkan T0 bahkan atau T+1 atau T-1, maka pasar efisien secara informasi. Karena pasar merespon dengan cepat informasi itu. Maka efisien secara informasi. Nah, sekarang efisien secara keputusan ini akan terkait dengan teorinya. Teori dan terkait dengan jenis peristiwanya. Peristiwanya ini bad news atau good news? Kalau dia bad news harusnya direspon positif. Kalau dia bad news harusnya direspon negatif oleh pasar. Kalau dia good news maka dia harusnya direspon positif oleh pasar. Nah, kalau dia misalkan informasinya good news direspon positif oleh pasar dan signifikan ya menurut hasil pengujian, maka dia efisien secara keputusan. Jadi pasar atau investor tepat merespon informasinya. Good news direspon positif, bad news direspon negatif. Maka pasar efisien secara keputusan. Tapi kalau ini bad news nih, misalkan COVID-19, direspon positif oleh pasar, maka dia tidak efisien secara keputusan. Gitu ya. Jadi sekali lagi, efisiensi secara informasi ini adalah pengujian seberapa cepat pasar merespon informasi. Kalau efisiensi secara keputusan, seberapa tepat pasar merespon informasi. Begitu. Satu lagi ada jenis peristiwa yang sequential event ya. Jadi ini adalah peristiwa-peristiwa yang berurutan kayak efek domino ya, Saudara ya. Nah, studi ini mempelajari respon pasar terhadap serangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi secara berurutan dalam situasi ketidakpastian yang tinggi. Dalam hal ini, kecepatan dan ketepatan informasi menjadi kunci dari respon pasar. Jadi pasti dia melakukan pengujian efisiensi pasar secara informasi dan efisiensi pasar secara keputusan. Contoh ini apa nih ya? Kita lihat ya. Philip ini meneliti kecelakaan kapal tanker Exxon Valdez yang berdampak pada ditutupnya lalu lintas kapal minyak di perairan Alaska. Ini berefek lagi, peristiwa berurutan terjadi karena pasar belum memperoleh informasi tingkat kebocoran kapal dan dampak luberan minyak yang menghalangi kapal hingga tahap pengumuman resmi oleh otoritas perairan setempat. Jadi efek dari kejadian ini berefek pada kejadian ini, berefek pada kejadian ini. Itu seperti disebut sebagai studi peristiwa berurutan atau sequential events gitu ya. Seperti itu Saudara, itu jenis-jenis peristiwa yang bisa Saudara amati ya. Nah, ini tujuan dari studi peristiwa, kita bisa melihat di sini bahwa studi peristiwa ini berusaha mendeteksi respon pasar terhadap suatu peristiwa yang dipublikasikan. Ingat, kita berada pada lingkaran kedua, yaitu informasi-informasi yang dipublikasikan oleh pasar. Ya, respon pasar ini akan tergantung dari kandungan informasi yang melekat dalam suatu peristiwa yang diduga berdampak pada aliran kas perusahaan di masa datang. Jadi, nantinya apakah peristiwa ini memiliki kandungan informasi ya. Kandungan informasi itu ditunjukkan dengan signifikan atau tidaknya abnormal return. Ya, jadi nanti kita akan pelajari abnormal return sebagai salah satu indikator dilakukannya penelitian event study. Jadi kita melihat reaksi pasar itu dari abnormal return-nya. Kan sebetulnya kita ingin melihat pergerakan harga sahamnya kan. Tapi lebih jauh kita akan melihat abnormal return-nya. Jadi bukan hanya sekedar dari harga saham gitu ya. Kita akan alatnya itu adalah abnormal return indikatornya. Nah, tujuan studi peristiwa itu sebetulnya studi peristiwa itu bisa menguji teori, pengujian teoritis, bisa menguji respon pasar dan pengujian return tak normal. Ini sebetulnya satu paket ya Saudara ya. Pengujian teori hipotesis pasar efisiennya, pengujian respon pasarnya, dan pengujian return tak normal. Kita akan masuk ke pengujian teorinya. Studi peristiwa pada dasarnya merupakan metodologi untuk pengujian teori atau hipotesis efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Hipotesis ini kan dugaan. Apakah dugaan kita tentang efisiensi pasar bentuk setengah kuat ini benar atau tidak? Nah, kita akan melakukan pengujiannya. Ya. Jadi, bagaimana cara kita membuktikan apakah pasar itu efisien atau tidak dalam bentuk setengah kuat? Dengan cara menguji kandungan informasi dari
cerminan signifikan atau tidaknya abnormal return pada hasil pengujian di sekitar periode peristiwa. Nah, gitu ya. Ini sebetulnya ini agak advance banget ya bahasanya. Mungkin nanti saudara akan lebih paham kalau saudara coba langsung mengerjakan tugasnya ya. Oke, selain teori hipotesis pasar efisien, peristiwa tertentu terkait dengan landasan teori relevan. Jadi, jangan lupa tadi kata saya, kalau saudara misalkan mempelajari tentang pengumuman dividen, maka saudara harus juga paham terkait dengan teori yang berkaitan dengan dividen. Misalnya teori signaling. Kalau misalkan saudara meneliti peristiwa tentang stock split yang terjadi di perusahaan tertentu, maka saudara juga harus memiliki pengetahuan tentang teori signaling dan teori likuiditas dari saham gitu. Nah, ini pengujian teori. Pengujian teori itu adalah membuktikan apakah hipotesis atau dugaan terhadap efisiensi pasar bentuk setengah kuat ini benar atau tidak. Caranya dengan melakukan pengujian terhadap abnormal returns ya, kandungan informasi. Next, ini pengujian respon pasar. Tadi yang saya bilang. Jadi pengujian respon pasar itu terkait dengan pengujian efisiensi pasar secara informasi dan efisiensi pasar secara keputusan. Tadi ini sudah saya jelaskan, efisiensi pasar secara informasi itu berkaitan dengan kecepatan respon pasar, sedangkan efisiensi pasar secara keputusan itu berkaitan dengan ketepatan respon pasar. Jadi kalau cepat respon pasar itu artinya saya ngegebrak meja langsung saudara kaget saat itu juga gitu ya, itu namanya cepat tuh responnya berarti, maka itu efisien pasar efisien secara informasi. Tapi kalau efisien secara keputusan, kalau informasinya bad news, saudara kagetnya sedih mukanya ekspresinya gitu ya. Tapi kalau misalkan informasinya good news, saudara kagetnya sumringah gitu, happy gitu ya, kaget yang happy gitu. Nah, itu berarti tepat responnya. Tapi kalau misalkan informasinya sedih, sedih banget nih informasinya gitu, bad news, tapi saudara responnya pada saat itu adalah bahagia gitu, berarti saudara itu tidak tepat itu, tidak efisien secara keputusan. Nah, itu ya. Kalau orang-orang yang biasanya iri dengki terhadap orang lain, mendengar orang lain susah, dia kagetnya kaget senang, bukan kaget sedih juga gitu ya. Nah, itu kita analoginya seperti itu supaya bisa lebih mudah dipahami. Nah, efisiensi informasi ini tadi kecepatan respon pasar. Kalau ketepatan respon pasar ini terkait dengan tadi ya, apakah pasar itu merespon dengan tepat atau tidak, bereaksi dengan benar atau tidak, seperti itu. Nah, satu lagi kita akan menguji return tak normal. Return tak normal itu adalah kata lain dari abnormal return. Jadi nanti istilahnya bisa AR atau abnormal return. Inilah yang akan saudara pakai di studi peristiwa mengenai abnormal return. Jadi, secara empiris, bentuk pengujian yang umum digunakan dalam studi peristiwa adalah bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya abnormal return di sekitar peristiwa pengumuman. Kalau ada, nih maksud dari ada abnormal return dan tidak ada abnormal return itu harus berdasarkan hasil pengujian ya. Bukan hanya sekedar saudara menghitung abnormal return, oh ada, oh berarti ada reaksi. Bukan. Tapi setelah saudara menghitung abnormal return, diuji secara statistik itu abnormal returnnya signifikan, maka baru itu teh ada kandungan informasi. Dikatakan ada abnormal return. Nah, abnormal return itu adalah rumusnya RI min ERI. Jadi kalau kita sudah pelajari kemarin-kemarin itu di portofolio, saudara sering banget sering banget mempelajari mengenai ini RI min ERI. Ini namanya sebetulnya excess return kan. Kalau dia pasar berarti RM min ERM. Kalau dia sahamnya A berarti RA min ERA. Jadi itu teh excess return sebetulnya saudara. Abnormal return. Ya, abnormal return rumusnya adalah RI min ERI. Return aktual diselisihkan dengan return ekspektasi. Itu abnormal return. Ya, bila tidak terdapat peristiwa, return aktual cenderung tidak berbeda dengan return harapan. Jadi kalau misalkan nggak ada respon nih terhadap peristiwa, maka ini akan nol. Jadi investor nggak bergerak aja. Kan bedanya return sekarang dengan return harapan itu karena kan ada peristiwa, itu ada pergerakan harga saham. Jadi akan berbeda excess return-nya. Kemarin kan kita sudah belajar excess return yang positif, under value, excess return yang negatif, over value. Nah, gitu-gitu ya. Next.
Sekarang kita akan langsung masuk ke step-step melakukan studi peristiwa. Saya akan kasih contoh peristiwanya adalah corona, ya, COVID-19. Jadi inilah nanti yang akan saudara jadikan bekal untuk mengerjakan tugas saudara melakukan event study terhadap peristiwa tertentu. Jadi ini boleh diulang-ulang nanti videonya ya pada saat saudara mengerjakan tugas. Nah, saudara, prosedur studi peristiwa ini saya kasih contoh COVID-19. Mula-mula ya, saudara akan mengidentifikasi bentuk, efek, dan waktu peristiwa. Seperti ini ya, mengidentifikasi bentuk, efek, dan waktu peristiwa. Peristiwa apa yang memiliki nilai informasi? Kira-kira saudara akan menggunakan peristiwa apa yang memiliki nilai informasi yang relevan dengan pasar modal? Tadi ya, saudara bisa banyak sekali, jatuhnya pesawat juga bisa, terus kondisi politik yang tidak stabil juga bisa, bencana alam juga bisa, peristiwa klaster juga bisa. Tadi ya, kalau peristiwa klaster berarti saudara hanya meneliti di sekelompok perusahaan tertentu. Kalau saudara ingin pakai peristiwa-peristiwa yang sifatnya general, saudara bisa ngambil sampel indeks ya, indeks-indeks pasar modal misalkan. Jadi yang pertama, saudara tentukan dulu peristiwanya apa yang relevan dengan pasar modal gitu. Lalu, apakah nilai informasi peristiwa memiliki efek negatif atau positif terhadap return tak normal perusahaan tertentu? Apakah jenis peristiwa ini bad news atau good news? Saudara kasih golongan dulu. Jadi yang pertama saudara tentukan peristiwanya apa. Kalau saya kemarin, misalkan saya menentukan peristiwanya adalah pengumuman COVID-19. Tapi saya pakainya pengumuman COVID-19 untuk pertama kalinya di Indonesia, misalkan ya. Ada juga mungkin yang menggunakan pengumuman COVID-19 dengan kenaikan tertinggi di Indonesia gitu. Jadi yang pertama saya informasinya, peristiwanya adalah pengumuman COVID-19, lalu itu tergolong ke dalam bad news. Nah, seperti itu ya. Itu tergolong ke dalam bad news. Lalu tahap yang kedua, saudara menentukan rentang waktu studi peristiwa. Nah, rentang waktu studi peristiwa ini ada yang disebut sebagai periode peristiwa atau periode jendela dan ada yang disebut sebagai periode estimasi. Ya, periode jendela dan periode estimasi atau periode peristiwa, window period ya. Jadi saya katakan di sini periode peristiwa itu adalah periode yang dekat dengan peristiwa. T0 ini adalah periode terjadinya peristiwa. Misalkan pengumuman COVID-19 tanggal 2 Maret. Lalu saudara tentukan mau menganalisis berapa hari sebelum dan berapa hari sesudah. Nah, ini biasanya berdasarkan jurnal. Jadi, misalkan peristiwanya adalah peristiwa politik. Biasanya jurnal-jurnal menganalisis peristiwa politik berapa hari sebelum dan berapa hari sesudah. Nah, itu juga harus berdasar. Kalau saya kemarin, karena dia bad news, saya menganalisis peristiwanya 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah. T0-nya adalah peristiwa pengumuman COVID-19 tanggal 2 Maret, misalkan. Lalu saya tentukan periode estimasi untuk ERI, periode untuk melakukan estimasi untuk menghitung expected return. Nah, saudara, periode estimasi ini bisa saudara gunakan atau tidak, boleh saudara gunakan atau tidak. Penentuan periode estimasi ini tergantung kepada metode apa yang saudara gunakan untuk menghitung expected return-nya. Kan rumus dari abnormal return itu kan RI min ERI. Kalau RI-nya gampang kan, tinggal PT min 1 per PT min 1 kan dari harga saham datanya. Kalau expected return nanti saya akan jelaskan expected return itu bisa mencarinya dengan berbagai metode. Nah, ketika saudara menggunakan mean adjusted model, maka saudara harus menggunakan periode estimasi. Sekali lagi, ketika saudara mencari expected return-nya menggunakan mean adjusted model, maka saudara harus menggunakan periode estimasi. Berdasarkan jurnal-jurnal, biasanya periode estimasi minimal 30 hari. Kalau saya menggunakan 100 hari periode estimasi. Jadi 100 hari sebelum dihitung abnormal return-nya. Dari periode estimasi dan periode peristiwa ini yang saudara hitung teh apanya? Abnormal return. Jadi T0 ini ada abnormal return, RI min RI, T min 1, T min 2, T min 3, T min 4, T min 5, T plus 1 sampai dengan T plus 5. Ini dihitung abnormal return-nya per hari. Per hari.
ya. Dan periode estimasi kalau ada 100 hari sebelum, maka saudara hitung abnormal expected return 100 hari selama periode estimasi. Kalau 100 hari sebelum dari ini ya, sebelum T-5 berarti mundurnya ke sini. Kalau ini T0, ini T-5 misalkan, berarti dari T-5 sampai dengan T-105 berarti. Kalau misalkan periode estimasinya 100 gitu. Nah, ini. Jadi yang pertama saudara tentukan peristiwanya, yang kedua golongkan itu bad news atau good news, yang ketiga saudara tentukan rentang waktu studi peristiwanya. Periode peristiwanya mau berapa hari sebelum dan berapa hari sesudah, periode estimasinya mau berapa. Di sini saudara, saya mungkin tidak akan terlalu detail menjelaskan sampai dengan akar dasar teori tentang event study-nya ya, tapi saya harap saudara bisa mencari sendiri step-step event study dunia real itu gimana. Itu dengan cara membaca jurnal. Jadi nanti tugas yang saudara buat itu, saya mau saudara menggunakan minimal 2 referensi jurnal, ya, nasional dan satunya international jurnal. Oke. Yang ketiga, prosedurnya adalah menentukan metode expected return. Expected return-nya kan tadi rumusnya event study itu RI minus ERI kan. Nah, saudara tentukan untuk menghitung expected return-nya saudara mau pakai model apa. Jadi modelnya itu ada model-model statistika, ada model market adjusted model, ada model ekonomika. Ya, ada model statistika, ada model disesuaikan dengan pasar, dan ada model-model ekonomika. Kalau model statistika itu ada mean adjusted model dan ada market model. Nanti saudara cari tahu sendiri. Saya akan menggunakan expected return yang mana. Mean adjusted model itu rumusnya gimana, market model itu rumusnya gimana. Mencari ERI-nya. Sebetulnya saudara kita sudah pernah pelajari loh ya, ERI kemarin kita sudah pernah mempelajari bagaimana cara mencari ERI dengan geometric mean, dengan arithmetic mean, dan metode probabilitas. Nah, itu masuk kemana? Nanti saudara pelajari ya. Lalu saudara bisa menggunakan metode juga CAPM. Jadi kemarin kan CAPM ada menghitung ERI ya, atau bisa menggunakan APT dengan cara melakukan regresi kan. ERI-nya itu bagaimana cara menghitungnya ya. Jadi saya memberikan kebebasan kepada saudara untuk menentukan expected return. Tapi kalau saudara menggunakan mean adjusted model, maka saudara harus menggunakan periode estimasi. Kalau menggunakan model yang lain maka tidak perlu. Oke. Nah, ini rumus untuk menghitung abnormal return-nya ya, RI min ERI. Yang menjadi masalah di sini adalah pada saat menghitung ERI, saudara menggunakan model yang mana. Ini akan berkaitan dengan apakah saudara menggunakan periode estimasi atau tidak. Gitu. Nah, selanjutnya kalau model statistika ini ya, ini yang pertama model ini model disesuaikan rata-rata. Itu ya, ini rumusnya seperti ini. Rata-rata aritmetik. Kalau kita kalau mungkin saudara ingat kita pernah mempelajari model ini ya, ERI. Jadi rata-rata dari return aja. Nah, kalau misalkan saudara pakai mean adjusted model ini saudara harus menggunakan periode estimasi. Jadi expected return-nya ini adalah rata-rata return selama periode estimasi. Itulah model mean adjusted model. Ya, next. Kalau model pasar ini saudara dengan estimasi model pasar selama periode estimasi. Ya, kalau model pasar ini saudara bisa dilakukan dengan cara meregresikan RI dengan RM, itu nanti ketemu beta, barulah saudara mendapat expected return. Gitu. Model ini prediksi ERI berdasarkan return indeks pasar pada hari pengumuman peristiwa. Jadi nanti saudara regres RI sama RM, kemudian ketemu beta, barulah cari ERI-nya dihitung. Begitu. Sedangkan kalau model-model ekonomika, saudara bisa pakai modelnya capital asset pricing model dan arbitrage pricing model dengan rumus yang seperti ini. Tapi tetap saudara harus mencari beta dulu dengan cara melakukan regresi. Gitu. Nah, kalau yang paling gampang sih pakai mean adjusted model ya. Nah, kalau yang prosedur studi peristiwa yang di sini kan setelah saudara dapat abnormal return di setiap peristiwa yang tadi nih, jadi nanti saudara akan dapat abnormal return di T0, T sampai T-N, sampai T plus N per hari sampai dengan periode estimasi gitu ya. Nanti saudara akan dapat abnormal return. Abnormal return-nya dari T0 sampai T-N dan sampai T plus N. Nanti abnormal return yang dibutuhkan itu di sini. Kalau sampai periode estimasi, ini saudara butuh hanya menghitung return saja. Menghitung return untuk mendapatkan ERI. Jadi kalau misalkan ERI-nya pakai mean adjusted model, saudara tinggal rata-ratakan saja yang return selama periode estimasi.
Nanti abnormal return-nya yang dibutuhkan adalah selama periode peristiwa ini. Nah, selanjutnya karena di sini prosedurnya pakai manual, saya tidak rekomendasikan pakai manual. Jadi setelah saudara dapat abnormal return di masing-masing ini di sini, maka saudara melakukan pengujian menggunakan SPSS atau if use. Setelah itu, jadi saya tidak akan jelaskan step-step yang selebihnya ini. Nah, ini. Nah, ini karena ini menggunakan metode manual, menggunakan Microsoft Excel dan menghitungnya seperti itu. Nah, jadi nanti saudara ini saudara lakukan pengujian. Ada 2 jenis pengujian yang saya minta, yaitu yang pertama silakan nanti saudara catat one sample t-test dan pair sample t-test. Kalau one sample t-test, maka dia menguji abnormal return per hari. Per hari dia menguji abnormal return. Kalau misalkan ternyata hasil pengujian abnormal return signifikan pada misalkan T0 misalkan atau T-1 signifikan abnormal return T-1 misalkan ya, maka itu berarti pasar efisien secara informasi dalam bentuk setengah kuat. Efisien dalam bentuk setengah kuat secara informasi. Kenapa signifikan? Kenapa dikatakan begitu? Karena pasar merespon dengan cepat informasi signifikan daerah sini berdasarkan hasil pengujian one sample t-test. Apanya yang signifikan? Abnormal return. Gitu ya. Kemudian saudara lihat lagi tadi positif negatifnya. Apakah peristiwa yang saudara gunakan ini bad news atau good news? Kalau misalkan bad news, diresponnya negatif dan signifikan, berarti kalau peristiwanya bad news, direspons negatif dan signifikan, maka pasar efisien secara keputusan. Gitu. Kalau tadi corona direspon negatif, abnormal return-nya negatif dan signifikan daerah sini misalkan ya, maka pasar efisien baik secara informasi maupun keputusan. Gitu. Tapi kalau misalkan signifikannya di sini misalkan ya T plus 5 gitu ya, di sini signifikan gitu. Atau misalkan di T plus 10 gitu signifikannya, maka pasar tidak efisien dalam bentuk setengah kuat. Gitu. Ya. Dalam secara informasi ya, karena kan kalau secara informasi berkaitan dengan kecepatan respon pasar. Nah, itu saudara step-stepnya. Nanti saya akan kasih contoh juga penelitian yang saya lakukan. Nanti pokoknya sampai step yang ini, sampai step saudara mendapatkan abnormal return di sekitar peristiwa di sini, maka setelah itu saudara lanjutkan analisisnya menggunakan SPSS atau if use, melakukan 2 pengujian yaitu one sample t-test dan pair sample t-test. Kalau one sample itu menguji respon per hari, kalau pair sample t-test, saudara hanya menguji perbedaan rata-rata. Jadi ini dirata-ratakan, nanti baru diuji. Diuji beda. Jadi nanti rata-rata beda sebelum dan sesudah. Apakah sebelum peristiwa itu, rata-rata sebelum peristiwa berbeda dengan rata-rata abnormal return setelah peristiwa. Itu pair sample. Tapi untuk mengatakan ada peristiwa atau tidak, ada respon atau tidak, pasar efisien atau tidak dalam bentuk setengah kuat, itu melalui pengujian one sample t-test. Gitu. Ya. Nah, sekarang saudara, untuk latihan yang sederhana, ini sederhana loh ya, karena ini kan cuma latihan doang. Nanti tugas saudara yang betulnya mah itu, saudara bentuk kelompok, satu kelompok terdiri 4 sampai 5 orang, saudara nganalisis satu peristiwa, efeknya terhadap pasar modal dengan melakukan event study sampai saudara melakukan pengujian one sample t-test dan pair sample t-test. Lalu dibuat makalah dan dipresentasikan. Nah, kalau ini saudara kerjakan latihannya. Saya kasih bayangan ya. Ini ada Telkom, dia melakukan aksi korporasi stock split. Aksinya itu 7 Januari. Ya, Anda sebagai peneliti diminta untuk menghitung abnormal return 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah peristiwa. Ini mah jadi tugasnya cuma menghitung abnormal return saja, latihan menghitung abnormal return. Return harapan selama periode estimasi adalah 0,0035. ERI-nya, expected return-nya sudah diketahui. Nanti saudara pada saat mengerjakan tugas, expected return-nya saudara nggak tahu. Jadi saudara harus cari dulu expected return-nya. Adapun data close price-nya seperti ini. Jadi dari soal yang ini saya minta saudara untuk menghitung abnormal return. Bagaimana caranya? Oke, perhatikan. Ini kan runtutannya ya. Ini adalah window period-nya, periode peristiwa, periode jendela. Tadi stock split-nya terjadi pada tanggal 7 Januari. Berarti stock split terjadi di sini. Kemudian ini adalah harga saham 3 hari sebelum. Ini adalah harga saham 3 hari sesudah. Kenapa saya kasih informasi harga saham tanggal 3? Supaya saudara bisa menghitung return di tanggal 4. Jadi langkah saudara adalah kolom di sampingnya menghitung return.
Lalu kolom di sampingnya ERI-nya 0,035, lalu kolom di sampingnya abnormal return. Sekali lagi, kolom setelah close price adalah return, lalu kemudian ERI pindahin lagi ke sini 0,0035, lalu sampingnya abnormal return. Rumus abnormal return adalah RI, nanti setelah dapat RI min ERI, ERI-nya saudara gunakan ini. Kerjakan dua soal ini, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, untuk yang event study, saudara, saya mau kasih contoh yang ini. Nah, ini semoga terlihat ya. Saya melakukan analisis event study menggunakan analisis reaksi pasar modal Indonesia terhadap pandemi COVID-19, saya dan Pak Ivan. Kemudian ini nanti saudara makalahnya kurang lebih seperti ini ya. Pendahuluan itu saudara jelaskan latar belakang kenapa saudara menganalisis peristiwa COVID. Kenapa? Kalau bisa saudara ada fenomena gap teori dengan kenyataannya. Saya pakai ini pendahuluan, nanti sistematikanya seperti ini ya. Jadi seolah-olah saudara lagi bikin jurnal gitu ya. Ini nanti saudara buat abstraknya, nanti kalau sudah ada hasilnya, lalu kemudian saudara buat pendahuluan. Di pendahuluan ini tiada lain tiada bukan adalah latar belakang kenapa saudara melakukan peristiwa mengenai kenapa saudara melakukan studi peristiwa mengenai COVID-19. Ini latar belakangnya. Kemudian setelah itu saudara identifikasi masalah ya, harusnya sih identifikasi masalah. Tapi karena ini kita bentuknya makalah, saudara kasih tinjauan literatur tentang event study. Event study itu apa, kemudian step-stepnya bagaimana gitu ya. Dan kemudian yang paling penting adalah metode penelitiannya. Nah, ini perhatikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan deskriptif ya. Saya menggunakan eventnya COVID-19 yang variabelnya adalah abnormal return. Variabel yang saya gunakan adalah abnormal return. Periode penelitiannya 111 hari, di mana yang 111 hari ini terdiri atas 100 hari periode estimasi. Berarti saya menggunakan mean adjusted model. Time 6 sampai dengan T-105. Lalu 11 harinya adalah periode peristiwa atau periode jendela, yaitu 5 hari sebelum ya, 5 hari sebelum, 1 hari peristiwa pengumumannya, dan 5 hari sesudah peristiwa COVID-19. Saya ambil date-nya tanggal 19. Tanggal 9, mohon maaf, tanggal 9 Maret 2020. Lalu saya menggunakan populasinya adalah LQ saham-saham yang terdaftar di LQ45. Kenapa? Jadi nanti saudara harus cari tahu apa saja sih indeks yang ada di pasar modal, indeks harga saham. Itu saya kasih contoh, ada indeks Kompas 100, ada indeks LQ45, ada indeks JII dan sebagainya. Nanti saudara boleh pakai indeks kalau peristiwanya seperti saya, peristiwa-peristiwa yang sifatnya umum ya. Jadi saya pakainya indeks pasar LQ45. Ada alasannya kenapa menggunakan LQ45, karena misalkan sahamnya liquid dan sebagainya. Terus populasinya saya gunakan semuanya 45 perusahaan. Saudara minimal menggunakan untuk pengujian menggunakan 3 perusahaan. Semakin banyak semakin baik. Tahun lalu kelas saya, kelas event study, kelas portofolio ada yang sampai menggunakan 45 perusahaan juga gitu ya. Cuma nanti sambil belajar ya, menentukan sampelnya itu harusnya kalau yang benar diseleksi yang mana yang melakukan corporate action dikeluarkan gitu-gitu. Ya, ini populasinya. Seperti itu. Nanti ini hasil pembahasannya saya lakukan uji normalitas dulu. Silakan saudara lakukan uji normalitas, abnormal return-nya. Lalu kemudian setelah itu saudara lakukan pengujian one sample t-test. Nah, ini hasilnya yang saya nih. Signifikan nih abnormal return-nya per hari ini untuk one sample. Signifikan. Ya, baik itu. Nanti kalau signifikan berarti daerah sini berarti pasar efisien dalam bentuk setengah kuat. Ya, secara informasi. Nah, kita lihat responnya signifikannya negatif atau positif. Negatif. Ternyata berarti pasar merespon negatif. Berarti efisien secara informasi maupun efisien secara keputusan. Begitu saudara contoh besarnya. Ini saya agak cepat, takutnya saudara jadi punya gambaran dari sini terlalu banyak. Jadi saudara terpaku kepada hasil penelitian saya. Nah, nanti saudara cari jurnalnya bagaimana cara mengerjakannya ya. Tapi tambahkan dari one sample ada pair sample.
Baik, saudara semuanya, nanti untuk detail tugasnya akan ada RTM-nya ya. Jadi nanti ada panduan saudara mengerjakan tugas ya, meskipun itu singkat. Terima kasih saudara, itu bahasan kita mengenai event study. Semoga bermanfaat. Selamat siap-siap mengerjakan tugas untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.